Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal untuk matematika dasar yang kita ambil dari soal-soal asli untuk UGM ya. Jadi akan ada 6 soal terkait matematika dasar dengan topik logaritma, eksponen, akar, kemudian ada juga satu soal berhubungan dengan geometri ya, bangun datar. Jadi di soal pertama kita perhatikan disebutkan bahwa jika 4 log 6 sama dengan M tambah 1, maka berapakah nilai dari 9 log 8? Jadi kita mulai kerjakan dengan memperhatikan angka yang disebutkan sini 4 dan 6, kemudian 9 dan 8. Hubungan antara keduanya adalah kita bisa tuliskan bahwa 4 ini adalah sama dengan 2 pangkat 2, kemudian 6 ini adalah 2 dikali 3, ini 3 pangkat 2, dan ini adalah 2 pangkat 3. Artinya kalau kita perhatikan bentuknya ini adalah bentuk yang mau diubah ke bentuk yang paling sederhana dengan menggunakan angka 2 maupun angka 3. Jadi untuk yang pertama kita tuliskan 4 log 6 ini adalah sama dengan M ditambah 1. Supaya menjadi bilangan pokok 2, kita ubah ini menjadi 2 pangkat 2 log 2 kali 3 sama dengan M tambah 1. Ini dianggap pangkat 1, 6 pangkat 1 ya. Jadi kita ubah ini satunya ke depan, 2-nya ya, jadi 1 per 2 dikali 2 log 2 dikali 3 sama dengan M tambah 1. Kemudian kita kali silang, kali 2 semua, maka kita peroleh 2 log 2 kali 3 sama dengan 2M ditambah 2. Bentuk logaritma dan perkalian kita ubah menjadi 2 log 2 ditambahkan dengan 2 log 3 sama dengan 2M tambah 2, di mana 2 log 2 itu sama dengan 1, ditambah 2 log 3 sama dengan 2M tambah 2. Kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi 2 log 3 sama dengan 2M tambah 2 dikurangi 1, jadinya 2M ditambah 1. Kemudian kita perhatikan yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari 9 log 8. Jadi 9 log 8 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 log 2 pangkat 3. Jadi sama dengan ini 3-nya dibagi dengan pangkat 2-nya dikali 3 log 2. Kalau kita perhatikan, bentuk yang kita peroleh adalah 2 log 3, sementara di soal diperlukan 3 log 2, maka kita balikkan. Maka 3 log 2 itu sama dengan kita jadikan 1 per dari nilainya. Jadi 1 per 2M ditambah 1. Maka kita tukar menjadi 3 per 2 dikali 1 per 2M ditambah 1. Kita kalikan 3 dikali 1 tetap 3. 2 dikali 2M jadinya 4M. 2 dikali 1 jadinya 2. Maka jawabannya adalah 3 per 4M tambah 2. Jadi jawabannya adalah option B. Kita lanjut ke soal kedua tentang bentuk eksponen ya. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan 1 per 25 di pangkat X kurang 2,5 sama dengan akar dari 625 dibagi 5 pangkat 2 kurang X. Jadi semua bilangan ini akan kita ubah menjadi bilangan pokok 5. Jadi kita ubah menjadi 1 per 25 ini kita tukar jadi 5 pangkat minus 2. Kemudian dipangkatkan lagi dengan X dikurang 2,5 sama dengan 625 itu sama dengan 5 pangkat 4. Kemudian dibagi dengan 5 pangkat 2 kurang X. Dan akar itu sama dengan pangkat setengah. Kita kalikan menjadi 5 pangkat minus 2X tambah 5 sama dengan 5 pangkat. Kalau dalam bentuk pembagian, pangkatnya itu dikurang. Jadi 4 dikurang 2 dikurang X. Kemudian dipangkatkan lagi, berarti itu sama dengan dikali setengah. Kemudian kita ambil pangkatnya. Minus 2X tambah 5 sama dengan 4 dikurang 2 adalah 2 ditambah X dikali setengah. 2 kita kali silang ke sebelah kanan menjadi min 4X tambah 10 sama dengan 2 ditambah X. X yang kita pindahkan, minus 4X kurang X sama dengan 2 dikurang 10. Minus 5X sama dengan minus 8, maka X-nya sama dengan 8 per 5. Jadi jawaban untuk soal kedua adalah option B. Kita lanjut ke pembahasan soal ketiga. Bentuk sederhana dari akar 7 tambah akar 48. Dimana kalau untuk soal ini konsepnya adalah dalam bentuk akar ya. Ketika kita jumpai bentuknya akar dari A tambah B ditambah 2 akar dari A kali B, maka hasilnya itu adalah akar A ditambah akar B. Jadi syaratnya adalah munculnya angka 2 di tengah-tengah nih. Di sini belum ada. Ini kita tukar dulu menjadi akar 7 ditambah. Ingat bahwa 2 itu sama dengan akar 4. Jadi kita ubah menjadi akar 4 dikali 12. Jadi 48-nya kita tukar jadi 4 kali 12 sehingga akar 4-nya sama dengan 2. Kita peroleh menjadi akar 7 tambah 2 akar 12. Berikutnya tinggal kita pilih dua angka yang dijumlahkan sama dengan 7 dan dikalikan sama dengan 12, yaitu 7 itu sama dengan 4 kali 3 dan sama dengan 12 itu 4 kali 3. Jadi bentuknya sesuai dengan yang ini. 7 sama dengan 4 tambah 3 dan 12 sama dengan 4 dikali 3. Maka jawabannya menjadi akar 4 ditambah
akar 3. Maka jawabannya adalah option E. Kita lanjut ke soal berikut. Jika akar 0,3 tambah akar 0 tambah akar dari 0,08 sama dengan akar A tambah akar B, berapakah nilai dari 1/A tambah 1/B? Ini soalnya sama dengan yang bentuk yang sebelumnya. Kita ubah sedikit menjadi akar 0,3 ditambah akar 4 dikali 0,02. Berubah menjadi akar 0,3 ditambah 2 akar 0,02. Jadi kita cari angka yang dijumlahkan 0,3 dan dikalikan 0,02, yaitu 0,1 dan 0,2. Jadi kalau dijumlahkan 0,3 dan kalau dikalikan 0,02, maka bentuknya menjadi akar 0,1 tambah akar 0,2. Sehingga A-nya adalah 0,1 dan B-nya adalah 0,2. Sehingga nilai dari 1/A tambah 1/B itu sama dengan 1 dibagi 0,1 tambah 1 dibagi 0,2. 1 dibagi 0,1 jawabannya 10, 1 dibagi 0,2 jawabannya adalah 5, maka hasil penjumlahannya adalah 15, option C. Kita lanjut ke soal berikut. Nilai-nilai C agar salah satu akar persamaan x kuadrat tambah cx tambah 8 sama dengan 0, 2 kali akar-akar lainnya. Jadi kalau kita gunakan konsepnya adalah untuk suatu bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 yang mempunyai nilai akar x1 dan x2. x1 tambah x2 itu rumusnya adalah minus b per a, dan x1 kali x2 sama dengan c per a. Jadi dalam hal ini soal ini a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan c, dan c-nya sama dengan 8. Jadi data yang ada adalah nilai c, kita gunakan yang rumus yang ini terlebih dahulu ya. Jadi x1 dikali x2 sama dengan c per a, 8 per 1, di mana salah satu akarnya adalah 2 kali akar yang lainnya. Berarti x1-nya kita anggap sebagai 2 kali x2 sama dengan 8, maka x2 kuadrat sama dengan 8 dibagi 2 adalah 4. Dengan demikian maka x2-nya ada 2 kemungkinan, bisa 2 atau juga minus 2. Maka x1-nya adalah 2 kalinya, jadi 2 kali 2 bisa 4, atau bisa juga minus 4. Kita lanjut ke nilai C-nya. Jadi x1 ditambah x2 sama dengan min b per a, yaitu minus c, sehingga c-nya minus dari x1 ditambah x2. Maka c yang pertama bisa bernilai, kita gunakan data yang ini, 4 ditambah 2, jadi c1-nya sama dengan minus 6. Atau kemungkinan kedua adalah minus dari minus 4 ditambah minus 2. Jadi jawabannya adalah 6. Jadi nilai c-nya memenuhi adalah minus 6 ataupun positif 6. Jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke soal berikut. Diberikan segi 4 ABCD seperti gambar ya. Kemudian luas dari segi 4 ABCD-nya berapa? Kalau kita perhatikan ada 2 buah segitiga pada gambar yang membentuk gabungan dari segi 4 ini. Jadi kita anggap ini luasnya adalah luas A dan luas B. Jadi luas segi 4 ABCD sama dengan luas dari penjumlahan luas A ditambahkan dengan luas B. Kita mulai dari segitiga yang A. Datanya sini 12, ini 5. Maka untuk mencari luasnya, karena diberikan data siku-siku, tinggal kita hitung menggunakan ini luas A sama dengan setengah kali alas dikali tinggi. Maka hasilnya adalah sama dengan 30. Kemudian untuk luas yang segitiga yang kedua, ini 10, ini 60 derajat, ini kita anggap X. Maka luasnya dengan menggunakan luas aturan sinus sama dengan setengah dikali 10 dikali X dikali sinus 60. Yang menjadi masalah kita belum tahu berapa panjang X-nya. Nah, kita perhatikan di sini segitiga A ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Maka panjang si X ini bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras ya. Jadi akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Nanti hasilnya itu sama dengan 13. Jadi sama dengan setengah dikali 10 dikali ke 13 dikali setengah akar 3. Kita hitung jadi 5, 13 kali 5 adalah 65, jadi 65 per 2 akar 3. Maka luasnya adalah luas A ditambahkan dengan luas B, 30 ditambah 65 per 2 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang di option D ya. Jadi demikian beberapa soal yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar, dan kalau ada materi yang ingin kalian request, bisa kalian minta atau kalian request di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian lulus di seleksi UTUL UGM.